Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Salsabila Tiljuwir dengan NPM 20.0102.0025 akan melaksanakan mengerjakan tugas yang telah diberikan untuk penugasan asesmen akhir semester praktik pengauditan. Di sini saya akan membahas mengenai modul 5 tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Jadi langsung mulai saja. Di sini ada sewa dibayar di muka berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa itu diketahui bahwa pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 itu sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahunnya. Di sini belum termasuk PPh dan juga PPN untuk periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan ini ditemukan bahwa klien itu belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi, berdasarkan hasil pengecekan bukti perjanjian sewa, di sini bisa disimpulkan bahwa jurnal seharusnya adalah seperti ini. Sewa dibayar di muka, didebet sebesar 30 juta, PPN masukan didebet 3 juta, kas sebesar 30 juta dikredit, dan juga utang PPh final pasal 4 ayat 2 dikredit sebesar 3 juta. Jadi karena di sini mereka sudah mencatat sewa dibayar di muka sebesar 30 juta dan juga kasnya sebesar 30 juta, maka kita akan membuat pare atau penyesuaiannya dengan menghilangkan sewa dibayar di muka dengan kas karena yang kurang dibayarkan itu adalah PPN masukan dan juga utang PPh pasal 4 ayat 2. Jurnalnya akan menjadi seperti ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa satu perusahaan itu belum mencatat PPh dan PPN kepada PT Betawi Land. Parenya adalah PPN masukan di debit sebesar 3 juta dan juga utang PPh pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 3 juta. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. PT Subus itu telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Ini tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, ternyata di sini klien telah membayar sewa tersebut dan pajaknya itu belum dibayar. Jadi di sini klien membayar uang sewa sebesar 20 juta. Ini sudah termasuk PPN, tapi ternyata perusahaan itu lupa untuk mencatatkannya. Jadi jurnal yang seharusnya untuk poin B itu adalah sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, kas kas dikredit sebesar 18 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Jadi yang jadi permasalahannya di sini gimana kita akan membebankan 2 juta ini karena sebenarnya sudah dibayar sebesar 20 juta. Namun ini dimasukkan seutuhnya ke pembayaran sewa. Jadi untuk penyesuaian atau parenya adalah seperti ini. Perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Di sini 2 juta dari utang PPh final pasal 4 ayat 2 itu dibebankan kepada akun sewa dibayar di muka. Jadi yang nantinya sewa dibayar di muka ini akan menjadi 22 juta. Jadi akunnya sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta dan juga utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya kita akan menghitung aset yang diasuransikan pada tabel ini. Yang pertama sewa kepada
PT Betawi Land dengan nilai sewa 30 juta dari periode 1 November 2018 hingga 31 Oktober 2019. Di sini perhitungannya eh, adalah 2 dibagi 12 dikali dengan nilai sewanya 30 juta. Kenapa di sini menggunakan angka 2? Karena melihat dari periodenya dimulai pada tanggal 1 November 2018. Di sini kita menghitungnya 2 itu dari eh, tanggal mulainya hingga akhir tahun. Jadi di sini hanya 2 bulan, yaitu bulan November dan juga bulan Desember. Makanya kita menghitungnya dengan 2 bulan dibagi 12 bulan atau setahun dikali dengan nilai sewanya sebesar 30 juta dan menghasilkan beban sewa sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu yang sewa kepada Bapak Haryo. Di sini nilai sewanya menjadi 22 juta karena seperti yang tadi saya jelaskan, eh, sewa Pak Hari itu sebenarnya 20 juta, tapi karena ketinggalan pencatatan utang PPh pas final pasal 4 ayat 2, jadi PPh ini dibebankan kepada sewa dibayar di muka, jadi menambah uh, nilai sewa tersebut. Jadi nilai sewanya menjadi 22 juta untuk periodenya dari tanggal 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019. Di sini perhitungannya adalah 1 bulan dibagi 12 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi 1 bulan itu karena dari Desember, periode Desember. Jadi cuma 1 bulan. Ini dimulainya sewa hingga akhir tahun. Karena ini Desember, makanya cuma 1 bulan. Dibagi 12 atau setahun dan dikali dengan nilai sewanya. Menghasilkan jumlah yaitu sebesar 1.833.333. Dan beban sewa yang dihasilkan adalah sebesar 6.833.333. Selanjutnya, karena kita telah mendapatkan beban sewa sebesar 6.833.333 ini, kita akan mengajukan jurnalnya. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Perusahaan itu belum mencatat beban sewa tahun 2018. Parenya beban sewa sebesar jumlah ini 6.833.333 dan juga sewa dibayar di muka dengan jumlah yang sama. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang selanjutnya yaitu bagian G1. Di sini kita akan menghitung beban asuransi periode tahun 2018. Di sini bisa dilihat pada modul 5, pada bagian asuransi dibayar di muka, terdapat tabel ini, dan kita akan menghitungnya masing-masing aset yang diasuransikan ini, pembebanan atau bebannya selama periode 2018 itu berapa saja. Langsung saja, karena kita akan menghitung periodenya, perhitungannya ini dari bulan mulainya sewa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bulan April. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, perhitungan pembebanannya ini dihitung dari tanggal mulainya sewa sampai dengan akhir tahun. Jadi di sini bulan April hingga bulan Desember itu terdapat 9 bulan. Jadi rumusnya adalah 9 bulan dibagi 1 tahun atau 12 bulan dikali dengan premi yang dibayar, di sini 15 juta dan menghasilkan 11.250.000. Soalnya bisa
Datanya bisa dilihat pada modul 5 pada tabel asuransi dibayar di muka ini. Dan melakukan hal yang sama kepada yang lain di sini karena dari bulan April sama yaitu 9 bulan jadi menghasilkan 900.000 dan seterusnya. Bulan Juni bulan Juni hingga Desember itu terdapat 7 bulan, jadi 7 dibagi 12 dikali dengan jumlah premi yang dibayar. Dan ini 6 bulan dibagi 12 bulan. Dan menghasilkan beban asuransi sebesar 19.300.000. Di sini setelah mendapatkan beban asuransi ini, kita akan membuat catatan pemeriksaannya. Catatan pemeriksaannya itu adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ini belum mencatat beban asuransi selama periode 2018 tadi. Di sini pembebanannya adalah di debit beban asuransi sebesar 19.300.000 dan juga asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Selanjutnya akan dikerjakan lembar G2. Di sini data yang atau informasi yang akan kita gunakan untuk mengerjakan ini adalah di modul 5 pada bagian dokumen-dokumen. Di sini tanggalnya kita isi dengan tanggal buku. Di sini 6 bulan 2 2018. Jumlahnya adalah jumlah setoran. Di sini 54.250.000. Kita akan masukkan ke sini ke tabel G2-nya. Jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita tinggal melakukan cara yang sama seperti yang pertama. Di sini tanggal bukunya dan juga jumlah setorannya. Dan menghasilkan yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk totalnya ini kita akan menambahkan total dari tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Di sini karena tidak ada informasi sebelumnya, jadi Januari totalnya sebesar 54.250.000 dan untuk Februari dan seterusnya memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar 44 juta. Nah, kita akan mentotalkannya. Caranya adalah 54.250.000 ini ditambah dengan 44 juta dan menghasilkan di sini 98.250.000. Dan caranya ini sama untuk selanjutnya hingga bulan November 2018. Selanjutnya adalah mengerjakan bagian yang G. Di sini ada tabel sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Di sini sudah tersedia ada data per kliennya per 31 Desember 2018. Jadi kita akan memasukkan yang tadi sudah kita kerjakan tadi kepada di sini. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Di sini karena tadi kita sudah mendapatkan sudah disesuaikan, jadi kita mendapatkan sewa dibayar di muka di sini dari yang ini sebesar 2 juta. Jadi kita masukkan ke debit sebesar 2 juta dan juga sewa dibayar di muka ini masih ada ya, ini di bagian yang nomor 3 yaitu di kredit sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333. Jadi kita langsung meletakkannya di sebelah kredit, dimasukkan
dan didapat per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 45.166.667 didapat dari per klien ditambah dengan debit dikurangi kredit dan menghasilkan hasil ini. Selanjutnya mengenai asuransi dibayar di muka, setelah kita mengerjakan tadi, kita mendapatkan bagian asuransi dibayar di muka penyesuaiannya pada bagian G1. Di sini asuransi dibayar di muka sebesar 19.300 di kredit. Kita akan memasukkannya. Jadi per auditnya ini per klien 30 juta ini dikurangi dengan kredit sebesar 19.300 dan menghasilkan 10.700. Dijumlahkan dan menghasilkan sebesar pra audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 55.866.667. Dan yang terakhir selanjutnya untuk prosedur audit, sewa dibayar di muka, poin 1 adalah centang, poin 2 adalah centang, poin 3 adalah G, indeks G, poin 4 centang, poin 5 strap, poin 6 strap, poin 7 G. Selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka, prosedur 1 G1, 2 centang, 3 G1, 4 tidak ada, dan 5 juga tidak. Selanjutnya prosedur pajak dibayar di muka. Poin 1 sampai 4 sudah dilaksanakan, jadi kita centang semua. Dan terakhir pada pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, prosedur 1 adalah centang, prosedur 2 centang, prosedur nomor 3 adalah G dan juga N2, prosedur 4 strip atau tidak, prosedur 5 juga tidak ada. Jadi mungkin itu saja pembahasan modul 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.